indikasi kerusakan jaringan periapikal. Nah, terus juga prognosisnya ini tuh disebut baik karena karies belum mencapai puapa, sehingga perawatan restoratif ini memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Mungkin sekian. Oke, makasih. Itu yang sudah disampaikan oleh kelompok 4. Monggo, mungkin ada yang mau ditanyakan. Sama seperti sebelumnya, ada 2 pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Monggo, siapa yang mau bertanya silakan raise hand. Sudah banyak yang pahamkah? Itu Mbak Nada, silakan Mbak Nada. Baik, Ardia dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Mau izin bertanya, tadi kan disebutkan bahwa untuk perawatannya itu langsung restorasi komposit ya. Saya izin bertanya, kalau untuk perawatan itu kenapa tidak diindikasikan untuk mungkin dilakukan pulp capping terlebih dahulu begitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Ardia. Untuk sementara pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu untuk didiskusikan. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Gak ada lagi yang mau bertanya? Cukup nih? Gak ada lagi ya? Oke, karena ini simpel ya, tidak sama dengan yang itu. Tapi maknanya besar ya di sini ya. Oke, kalau memang nggak ada, monggo Mbak Nada bisa dijawab pertanyaan temannya. Sebentar nih dokter, mungkin bisa memberikan sedikit waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu dokter. Ya, silakan. Terima kasih dokter. Ayo yang ada. Ya, kemarin kan udah kita bahas itu, kita singgung, pengen, ayo. Izin masuk dokter untuk menjawab. Jadi untuk gigi 36 itu tidak diindikasikan untuk pulp capping karena ini ya kariesnya kan pasti media itu sampai setengah dentin ya batasnya ya. Nah jadi betul belum kena pulpa, jadi untuk pulp capping itu belum dibutuhkan. Mungkin seperti itu. Apakah bisa menjawab? Apakah sudah menjawab? Artinya Baik, berarti karena kedalaman kariesnya itu aja ya? iya Ardia. Oke, terima kasih. Sama-sama Ardia. Sudah cukup? Adakah lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya klarifikasi ya. Oke, makasih Mas Gasa, bisa dianukan, saya izin share screen dulu. Yang saya share ini
ada jawaban kartu status dari kelas 4 sama yang versi saya. Sengaja saya tidak merubah dan saya menginstruksikan untuk kelas 4, kelompok 4 untuk tetap seperti yang ditutorialkan, supaya ada pemahaman, supaya ada beda dan kalian bisa mengisinya. Nah, kenapa kok saya menginstruksikan langsung di kartu status? Setidaknya pemeriksaan yang dilakukan, baik itu pemeriksaan subjektif, objektif maupun penunjang, baik di konser maupun di pedo yang tadi dijelaskan dan diklarifikasi oleh Dr. Dias, itu saya setuju. Makanya saya tidak mengupasnya sama, karena pada prinsipnya sama. Cuman ada beberapa beda karena kita pada saat di klinik kita adalah departemental. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing klinik yang mana yang harus diperiksa. Nah, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Dias. Memang skenario itu dibuat, dikemas seperti sedemikian rupa. Harapannya kalian memang membuka wawasan, mencari, menggali informasi, dan mencari pemeriksaan objektif dan penunjang apa yang sekiranya yang diperlukan untuk menegakkan diagnosa pada skenario tersebut. Karena pada saat kalian uji kompetensi adalah dibuat seperti itu. Sehingga kalian akan ditanyakan oleh instruksi oleh kandidat bahwa bagaimana pemeriksaan yang dilakukan, apa aja, subjektif, objektif, penunjangnya apa, biasanya yang dibutuhkan, diagnosa apa, rencana perawatan apa, dan tahapan-tahapan prosedur biasanya diuji kompetensi keluarnya seperti itu, walaupun skenario itu hanya segelintir seperti itu. Jadi kalian harus memahami hal itu. Jadi tidak letterlock apa yang ada di skenario kalian mentah-mentah menerimanya seperti itu. Jadi kalian harus menggali supaya dalam menegakkan diagnosa, rencana perawatan, prognosis dan lain sebagainya itu memenuhi apa yang seperti di skenario. Nah, kenapa ini kok saya tampilkan seperti ini? Kelihatan ya? Anunya saya ya, kelihatan sebelah kiri punyanya oke, yang sebelah kiri punyanya kelompok 4, yang sebelah kanan punyanya saya. Tadi saya melihat resep yang dibuatkan oleh Pido, itu saya setuju, saya suka. Kenapa? Karena di sana tidak menjambal, istilahnya menjambal itu mengatasnamakan seseorang dengan inisial, misalnya Bapak, Ibu, atau Nona. Kebetulan di situ ada istilah NN, Nona. Jadi jangan jambal. Jadi misalnya, walaupun itu anak-anak, kalau di nama saya kan saya kasih nama Zahro. Jadi AM. Jadi anak Zahro, karena saya berpikirnya karena dia umur 10 tahun. Jadi seperti itu. Nah, kenapa kok di sini kok kartu perawatannya adalah tumpatan plastis, kartu statusnya plastis, sedangkan punyanya si punyanya kelompok 4 Indo. Di sini ada beda. Dari skenario aja di situ disampaikan bahwa ini kavitasnya adalah media. Kalau media di sini juga ada tersangkut makanan. Jadi tidak ada sedikit pun adanya keluhan spontan, tidak ada nyeri tajam, tidak, walaupun dia kemasukan makanan tidak sampai berlarut-larut. Jadi memang dibuat sesimpel ini. Jadi karena kavitasnya media, tidak ada apapun di sini, tes vitalitasnya positif, perkusi tekanan, walaupun di sini ada oral hygiene yang jelek. Jadi asumsi atau diagnosa sementara dari dokter yang memeriksa bahwa ini adalah pulpitis reversible dengan rencana perawatan yang langsung direstorasi. Kenapa di sini direstorasi karena dia kavitasnya masih media. Jadi ada beda ya. Dan yang jelas di konser ada 3 kartu status. Kartu status yang plastis, kartu status yang Indo, dan kartu status yang rigid. Jadi ada 3 kartu status. Ini hanya berlaku di pendidikan, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan di FKG UNED. Saya tidak
akan membandingkan dengan FKG yang lain karena kita berpendidikan di sini. Perkara nanti kalian di rumah sakit bekerja, lu kok nggak sama ya, kok nggak ada 3 kartu status ya? Karena semuanya akan jadi satu dalam bentuk rekam medik. Dan tidak semua pemeriksaan dilakukan dalam satu berkas rekam medik. Pasti akan dipilih sesuai dengan skenario. Nah, seperti itu. Jadi, untuk identitas adalah sama seperti itu. Cuman bedanya kartu status yang dipilih kelas 4 itu keliru di Indo. Kenapa kok saya tidak membetulkan? Supaya kalian paham. Sedangkan odotogram di sini ini salah letaknya, bukan di bawahnya identitas. Ini sudah saya mencoba berkali-kali merevisi dan menyampaikan pada pihak yang berkepentingan untuk menggandakan ini mulai dari bertahun-tahun yang lalu, tapi tidak ada tindakan lebih lanjut. Jadi seharusnya odontogram yang ada di sini, ini kursor saya, ini tidak ada di sini, ya, tapi ada di pemeriksaan subjektif. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa 36. Kenapa ini kok gigi 36 dilingkar? Karena memang yang dikeluhkan untuk konservasi adalah gigi 36. Keluhannya seperti ini. Oke. Kemudian di sini juga sama. Ada keluhan utama. Kenapa kok bila ada perawatan yang yang telah dilakukan tidak? Di situ saya tulis strip karena memang dokternya menggali. Memang tidak ada pernah dilakukan, jadi negatif. Kemudian kesehatan umumnya baik, tidak ada alergi, tidak ada kelainan sistemik, karena di skenario-nya Sipido juga tidak ada kelainan sistemik. Baik. Nah, ini ada gejala subjektif. Apa bedanya gejala subjektif sama keluhan utama? Sebenarnya keluhan utama di sini adalah kata-kata atau kalimat, sedangkan gejala subjektif yang ada di sini adalah yang secara kode. Jadi plus minus min. Plus minus sama 0. Karena di sini adalah kavitas media, otomatis kalian harus menanyakan pada saat dia tersangkut makanan, keluhannya bagaimana? Apakah selain tersangkut makanan, adakah keluhan yang lain yang menyebabkan dia sehingga terangsang itu kavitasnya? Misalnya karena makanan panas, dingin, atau karena asam, itu harus ditanyakan. Jadi dibuat simulasi seakan seperti itu. Jadi ini tandanya adalah positif. Karena sakit spontan tidak disinggung dalam skenario, jadi saya tulis negatif, tapi perlu ditanyakan sehingga lainnya adalah 0. Kemudian karena ini kasusnya di gigi 36, maka tidak perlu di sini dilakukan pemeriksaan intraoralnya adalah positif. Karena pemeriksaan pembekakan intraoralnya itu positif di skenario, karena walaupun pasien itu menyatakan ada sakit pada gigi, tersangkut makanan pada gigi 36, mungkin itu dampak dari gigi 75 yang ada fistel. Jadi seperti itu, bukan murni dari gigi 36, karena gigi 36-nya masih pulpitis reversible. Nah, jadi pembekakan intraoralnya saya tulis 0. Karena ini memang di gigi 36, bukan di gigi 75. Sedangkan karena lesinya karena karies plus, maka gigi yang non-infeksi atau lesi yang non-infeksi seperti atrisi, afraksi, erosi, maka saya buat 0. Karena lesinya disebabkan oleh lesi yang karena gigi karies atau lesi infeksi plus. Karena tadi disebutkan di skenario itu kavitasnya adalah media, berarti kalian harus mendefinisikan kavitas media itu kedalaman yang bagaimana. Oh, ternyata kedalamannya hanya mengenai setengah dentin. Setengah dentin itu definisi dari mana? Oh, dari DIJ sampai ke atap pulpa. Ingat ya kata saya. Dari dentino enamel junction sampai atap pulpa. Karena ini masih media, otomatis pemeriksaan selanjutnya tidak perlu dilakukan pemeriksaan perforasi. Karena sisa jaringannya tebal masih. Tapi kalau kavitasnya itu profunda, ingat ya, profunda, maka harus dilakukan pemeriksaan perforasi. Pakai jarum Miller atau kafel yang paling kecil, yaitu nomor 6.
Jadi karena ini saya langsung aja jadi media bahwa kavitasnya media, jadi langsung saya mengatakan bahwa dilakukan tes vitalitasnya apa. Tes vitalitas itu macam-macam, ada APT, ada tes termalnya ada panas, ada dingin. Kemudian ada tes kavitas. Sebenarnya dulu tes vitalitas itu ada 5, tes APT, tes panas, tes dingin, tes kavitas, dan tes Jaromiller. Tapi berdasarkan kesepakatan dari Kolegium Konservasi yang beberapa tahun yang lalu di Bali, maka tes Jaromiller dihapus, tidak masuk dalam tes vitalitas gigi. Jadi bukan cara untuk mengetes tes vitalitas, tapi masuk di pemeriksaan penunjang yang nantinya akan menentukan diagnosa. Jadi dia itu apakah nekrosis parsialis ataukah totalis. Hanya itu aja, jadi tidak masuk di ini. Kita kembali lagi. Karena di sini media, maka harus dilakukan tes vitalitas. Tes vitalitas apa yang dilakukan? Harusnya EPT sama tes termal. Tapi karena EPT sekarang jarang digunakan, terutama di FKG UNED. Saya mengatakan FKG UNED ya lah. Jadi bisa jadi di FKG yang lainnya itu melakukan. Tapi kita tidak melakukan, walaupun kita ada alatnya. Kemudian tes panas tidak dilakukan, karena kita kehabisan getap untuk melakukan tes panas. Sedangkan yang sering dilakukan adalah tes dingin. Tes dingin ini harusnya kalian pada saat brainstorming atau pada saat step 7 itu kalian melakukan gimana sih caranya melakukan tes vitalitas secara termal, itu baik panas maupun dingin maupun IPT, seperti tadi yang dijelaskan oleh kelompok 3, caranya melakukan pemeriksaan intraoral dan lain sebagainya, harusnya seperti itu nggih. Karena ini hanya kavitas media dan sudah dijelaskan bahwa vital, maka tes kavitas tidak perlu dilakukan. Jadi 0, bukan dilakukan, tapi tidak perlu dilakukan. Karena tidak perlu dilakukan adalah kodenya 0. Karena tes kavitas itu intinya adalah ngebor kavitas pakai bor bulat, arah sejajar dengan pulpa gigi. Jadi arah sejajar dengan sumbu gigi, arah tegak lurus, dikerjakan secara intermiter dengan melihat mata pasien apakah ada reaksi atau tidak. Oke. Dari ketemu tes vitalitas ini, oh ternyata positif tes termalnya, maka vitalitasnya adalah positif. Di skenario juga dijelaskan bahwa ada perkusi sama tekanan negatif. Palpasi tidak perlu dilakukan karena memang dia kavitasnya adalah media. Saya berbicara seperti ini adalah departemental ya, departemental karena sendiri-sendiri. Oke, gigi berubah warna tidak ada. Gigi kegoyangan tidak dilakukan karena memang tidak ada kegoyangan. Karang gigi positif karena memang ada kalkulusnya, rang atas rang bawah. Pocket, kenapa pocket kok diperiksa? Karena ada karang gigi, harus diperiksa. Tapi ternyata pemeriksaannya itu walaupun ada karang gigi, pocket ternyata tidak ada. Jadi pocket tetap harus dilakukan walaupun hasilnya adalah tidak nampak adanya pocket. Kemudian gigi valpolip, kenapa kok tidak dilakukan pemeriksaan gigi valpolip? Karena dia adalah kelas 1. Jadi tidak perlu dilakukan tapi hasilnya negatif. Tapi sebenarnya ini tidak perlu dilakukan, maaf saya ada kesalahan, harusnya 0 ini. Kemudian gigi sekitar gigi adalah normal. Kalau di sini sudah normal, maka hiperinemi ini tidak perlu dilakukan. Kenapa? Karena kalau sudah dia hiperimi, maka normal yang 0. Karena ini sudah normal, maka hiperimi tidak perlu dilakukan pemeriksaan. Oke. Kemudian gambaran radiografi tidak dilakukan. Ini dalam hal gigi 36 ya, tidak melakukan panoramik. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Dr. Dias, harusnya dilakukan pemeriksaan penunjang panoramik untuk melihat sejauh mana benihnya. Tapi setidaknya di sini, karena ini panoramik, setidaknya gigi 36 kita juga menumpang dari hasil pemeriksaan panoramik. Ternyata memang fine-fine aja, kavitasnya memang nampak radiolucent sebatas di media, harusnya seperti itu ya, kalau memang ada penjelasan. Oke. Kemudian karena ini kavitasnya media,
Jadi ini diagnosanya pulpitis reversible menurut AAE, Association American Endodontic, ya. Jadi ini pulpitis reversible dengan rencana restorasinya kelas 1 komposit. Ini prognosis baik. Kenapa baik? Bisa jadi ini tidak baik. Kenapa? Kita harus mengutamakan yang paling emergensi. Walaupun di sini konser keluhan utamanya, tapi ternyata begitu kita melihat secara pemeriksaan objektif, maka yang dikerjakan adalah pidu dulu. Yang mana menurut saya urutan-urutan dari rencana perawatannya, yang pertama adalah scaling dulu. Setelah scaling, baru kita melakukan KIE dan rujukan. Rujukannya kemana? Rujukannya adalah ke radiologi penunjang. Jadi setelah di scaling semuanya bersih dengan pemberian resep yang kita sampaikan pada pasien, pada orang tua pasien atau pada pendamping pasien bahwa resepnya adalah ini, nanti kita juga sertakan rujukan dan lain sebagainya, bahwa ini untuk melihat benih dan lain sebagainya, baru kalau misalnya seperti yang dikatakan oleh Dr. Dias, baru diekstraksi. Sehingga pada saat nanti ekstraksi ada bleeding, sudah tidak ada faktor lagi yang memperparah. Misalnya tadi kalau sudah di scaling, setidaknya bakterinya juga sudah terminimalkan di sana, sehingga pada saat ada proses bleeding tidak akan terjadi infeksi sekunder atau mungkin apa ya istilahnya, mungkin sepsis saya apa itu jadi dikurangi. Jadi setelah di scaling, kunjungan berikutnya ada rujukan, hasil rujukan dibawa hasil foto ronsen dan dia dalam hal minum obat dulu baru ekstraksi. Tadi sudah benar jawaban itu, menurut saya tidak perlu dilakukan insisi ataupun apa karena sudah ada fistula. Jadi di ekstraksi, nunggu sembuh, baru kita perawatan yang namanya perawatan kelas 1 resin komposit. Jadi walaupun keluhan utamanya adalah di situ karena gigi tersangkut makanan, tapi sebenarnya ada poin yang paling emergensi untuk diutamakan, dikerjakan. Dan ini harus kita menyampaikan pada pendamping. Kemudian ini kalian kan sebatas prognosis aja. Jadi prognosis itu akan membaik atau baik bila semua kasusnya dikerjakan dulu dari scaling, ekstraksi, ada foto pemeriksaan penunjang dan lain sebagainya. Tapi itu tidak akan menjadi baik bila tetap ada kalkulus di sana. Dan ini saya mencoba menggambar. Jadi kalian kalau masuk di konser ini harus digambar. Kondisinya seperti ini. Saya mencoba menyesuaikan dengan skenario. Jadi tampak lubang ini dan ini desain. Ini tampak pandangan, ini potongan transversal, ini potongan sagital. Karena kavitasnya media, jadi saya butuh liner, baru di sini komposit. Sama ini potongan sagital, pandangan berarti dari proksimal, berarti nampak seperti ini, nampak satu akar. Tapi kalau potongan transversal, ini nampak 2 akar. Ini harus ada pada saat kalian masuk di klinik konser. Sedangkan nanti pada saat skill lab, mungkin saya izin Dr. Davis selaku koordinator blok, mungkin saya laksanakan hari Sabtu. Jadi tadi sudah koordinasi dengan Dr. Lestari mengkoordinasikan bahwa saya kena di kelas B. Jadi karena full saya menggantinya karena ada PKGN dan sempat sakit, jadi full tidak bisa menggantikan, jadi saya ambil hari Sabtu. Jadi saya mohon nanti pada yang dengan saya yang kelas B, katanya ada 4 kelas ya, dibagi 4 kelompok yang kelas B. Jadi terserah kalian membawa kasus apa dan kasus itu disesuaikan dengan kartu status apa yang akan kalian isikan dengan kasus tersebut. Itu dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Silakan. Monggo silakan. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya kembalikan pada Dr. Dias. Alhamdulillah, Dr. Ayu akhirnya selesai juga ya. Jadi kita nggak punya tanggungan nih
Ya, alhamdulillah. Semoga malam ini apa yang disampaikan Dokter Ayu dan saya ini bisa adik-adik ini mempunyai ini ya wawasan begitu ya, sehingga pada saat nanti skill lab sudah punya bayangan apa yang harus dikerjakan, karena kayaknya caranya juga sama. Nanti kita akan di pedo akan memberikan model foto dan KS biar nanti diisi sendiri dan akan kita klarifikasi pada saat skill lab gitu. Kayaknya sama deh nanti Dokter Ayu ya. Oke, dokter. Oke, terima kasih Dokter Ayu. Saya kembalikan ke Dokter Devi. Dokter Devi nyuwun izin mau nanya. Oke, Dokter Ayu. Apakah diizinkan kalau saya skill lab-nya hari Sabtu kemarin saya sudah juga nanya ke Dokter Lestari, kebetulan tadi sujreng untuk menentukan kelasnya, jadi Dokter Lestari sangat gembira karena dapat kelas A. Saya juga nggak tahu, jadi saya kena kelas B walaupun tutorial saya di kelas A. Jadi tadi sujreng saya yang menang kelas A, kebetulan saya kalah jadi saya kena kelas B. Jadi untuk itu kan di jam klinik otomatis saya kan yang harus mengganti jadwal untuk presensi maupun pelaksanaan skill lab. Kalau misalnya saya kerjakan hari Sabtu 4 kelompok, prosedur untuk perizinannya bagaimana kah? Sabtu maksudnya di mana Dokter Ayu ruangannya? Sebenarnya di klinik konser, di klinik konser. Klinik Triswasti. Oh, di klinik konser. Itu prosedur Sabtu Dokter Ayu. Sabtu rencananya. Tapi saya nggak tahu ini Sabtu besok atau Sabtu depannya kan mulai. Kalau Sabtu itu apakah diizinkan sama RSGM Tadi Dokter Lestari kayaknya bisa yuk. Nah itu saya menyampaikan tadi, coba nanti saya koordinasi sama Dokter Devi itu prosedurnya bagaimana, karena kan waktu sudah nggak ada lagi gitu, karena siangnya jam 3 sampai jam 5 jalannya juga menggantikan klinik yang sempat libur karena itu ada sesuatu. Sebetulnya kalau untuk skill lab itu Dokter Swasti, Dokter Ayu. Oh, gitu Dokter. Saya koordinator ini aja, tutorial sama tatap muka. Nanti bisa sama Dokter Swasti aja konsultasinya gitu. Kalau untuk RSGM-nya saya kurang paham Dokter Ayu, Dokter siap. Mungkin harus izin ya karena ada makanya izin ke Satpam dan bagi Dokter Ayu. Insya Allah bisa. Jadi hanya di klinik konser aja Dokter. Jadi butuh 4 kubikel yang diisi oleh masing-masing kelompok seperti itu. Iya. Oke. Ini sampun nggih. Sampun. Sampun. Dari saya sampun. Alhamdulillah. Tinggal nanti skill lab, Dok. Kalian dapat bonus loh. Besok mau UTB dapat pencerahan dari konser dan pedo. Lumayan ini. Oh, besok UTB-nya ya? Matur nuwun Dokter Dias, Dokter Ayu atas rawuhnya untuk mengklarifikasi di skenario 2. Semoga ini menjadi bekal ya untuk anak-anak, karena ini pembelajaran yang penting untuk di klinik nanti, dibawa ke klinik ya. Bagaimana kalian melakukan pemeriksaan, juga menentukan diagnosa dan prognosis. Dari dokter siapa yang rambut? Dokter Supri datang nggak ya? Datamu dokter izin di chat, melalui chat. Oh, enggak. Oh, ada tamu. Oh, enggak pun. Enggak. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, saya akhiri sampai di sini pleno kita. Untuk adik-adik, selamat belajar, nggak usah begadang ya. Saya rasa sudah mantep. Mending tidur. Besok biar fresh jam 7 pagi kita ketemu di ruang CBT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.